Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, what's up? Welcome back into my channel Hugo Lintang. That the channel is about telling magic. So this time I'm gonna make something that's different before for this section for this video. I'm gonna make something. Are you curious? I have to make surely you can be curious. So let's get down to business this video. Apa kabar? Seperti biasa, kembali lagi di channel Hugo Lintang, dimana pastinya channel ini berkisah tentang sulap. Tapi kali ini saya akan membawakan materi yang spesial banget ya. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini, maka beruntunglah kalian yang mempunyai masalah dalam menghadapi bahasa Inggris ya, terutama sekarang pelajar-pelajar, terutama ya SMP, SMA, ya kalangan kuliah pun juga begitu. Sekarang saya akan bukannya saya sok paham atau sok bijak, tapi saya memang basicnya itu sudah bahasa Inggris. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa turn on dulu notification kalian, subscribe channel ini ya bagi kalian belum subscribe, dan jangan lupa like video ini ya. Dan mari kita mulai videonya. Oke, kita langsung mulai aja ya sekarang. Dan biasanya masalah-masalah ini ada keluhannya di tugas ya, tugas-tugas bahasa Inggris. Bang, gimana dong ini bahasa Inggris yang benar, gimana dong ini. Nah, kali ini sectionnya agak berbeda ya. Kali ini seksi maaf. Kali ini adalah section untuk membahas tentang bahasa Inggris ya. Kali ini kita tidak membahas tentang sulap satupun ya. Tapi ini pastinya sangat penting dilakukan pada saat sulapnya. Sekarang tuntutan orang itu kebanyakan pekerjaan ataupun karir, pasti salah satu tuntutannya adalah kita harus menguasai bahasa Inggris. Misal nih, kalian mau jadi pilot, salah satunya apa tuntutannya? Bahasa Inggris. Hukum, bahasa Inggris. Apalagi pesepak bola, bahasa Inggris. Pesulap, termasuk itu kan. Ya, dan seterusnya yang lain. Tuntutannya adalah salah satunya bahasa Inggris, guys. Jadi, di sini saya akan coba setidaknya menolong kalian ya. Gimana tipsnya supaya kalian itu mahir berbahasa Inggris. Bukan mahir sih, tapi setidaknya kalian bisa bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke yang pertama ya. Ini ada pertanyaan ya. Sekitar ada 7 pertanyaan. Gimana sih caranya memahami ucapan bahasa Inggris dengan baik? Cara memahami ucapan bahasa Inggris dengan baik itu adalah, yang penting kalian kalau untuk belajar ya, jangan coba-coba dulu dengerin orang aslinya atau orang Britishnya atau orang Amerikanya yang mengucapkan dengan bahasa Inggris. Tapi carilah orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Karena apa? Karena logatnya orang Indonesia dengan orang British atau dengan orang Amerika itu kan berbeda. Maksudnya mereka itu kan hampir sama cara pengucapannya gitu kan. Agak sulit dimengerti, dan apa yang mereka bilang itu kadang kita nggak ngerti. Itu udah pasti kan. Untuk kalian pemula ini nggak ada salahnya ya sama guru kalian, sama ya guru bahasa Inggris kalian gitu kan, sama dosen misalnya. Kalau kalian yang udah kuliah ya, dengerin aja apa yang mereka bilang gitu. Jadi logatnya itu Indonesia, jadi kalian itu bisa memahaminya gitu. Dan jangan lupa kalau kalian dengerin kata-kata dari mereka itu, jangan lupa lihat juga teksnya. Kalau bisa lihat teksnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Kita masuk ke yang kedua. Oke, kita masuk yang kedua ya. Pertanyaannya gini nih. Gimana agar kita bisa berbahasa Inggris dengan fasih ya? Sebenarnya pada hakikatnya itu bahasa Inggris itu kalau kita belajar dari guru ya, kita harus memahami yang kayak ginilah, yang kayak gitulah. Dan saya pun juga lupa sebenarnya materi-materinya, tapi yang saya ingat itu pastinya cara saya sendiri gitu. Misalnya nih, bahasa Inggris itu sedikit keterangan lagi ya. Sebenarnya bahasa Inggris itu
kita nggak harus yang namanya ikutin apa yang guru bilang. Maksudnya nggak semua guru itu dia mengajarkan harus yang seperti itu, nggak. Kita bisa membangun prinsip sendiri dalam berbahasa Inggris. Misalnya nih, contoh aja nih, misalnya who am I? Artinya apa? Artinya siapa aku, misalnya, ya. Ini misalnya. Kalau seandainya jadi who I am, nggak apa-apa, nggak masalah, no problem itu. Sebenarnya sih that's okay aja. Sebenarnya cara kita berbahasa Inggris dengan fasih itu ya dengan cara sendiri itu jauh lebih baik gitu daripada kita pakai cara orang lain gitu. Ya setidaknya kalian mungkin ya menghafal vocabulary ini itulah ya, kuasai itu pastinya, tapi setidaknya kalian cari aja kalimat-kalimat yang mudah diucapkan dan ya latihan aja sampai kalian itu bisa lah gitu ya, meskipun itu hanya beberapa kalimat hanya beberapa kata gitu ya. Sampai sini cukup jelas lah ya. Kita masuk ke yang ketiga. Ini ada lagi pertanyaan ketiga nih. Kenapa sih ucapan dan tulisan atau cara bacanya itu berbeda dalam bahasa Inggris? Ya, emang dari sononya. Itu udah hukumnya, itu memang sudah dari sananya gitu. Kenapa misalnya nih, one, ini kan satu one, kenapa tulisannya one? Emang dari sononya gitu. Dan habis itu, ini satu lagi nih. Bahasa Inggris itu dia punya dua versi ya. Yang pertama itu British Style, yang kedua American Style. British Style itu dia dari Inggris ya, Inggris asli, Inggris kerajaan. Nggak, bukan Inggris kerajaan sih, Inggris saja, bahagian Inggris kayak ya Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, Wales sama Skotlandia gitu. Dan apa namanya, American Style itu ciri-cirinya dia lebih modern ya. Bahasa Inggrisnya lebih modern dibanding yang British ya. Contohnya nih, misalnya bunyinya aja nih agak berbeda gitu ya. Misalnya I can't do that. Misalnya itu ya. I can't do that. Itu dalam bahasa Inggris Amerika. Tapi kalau itu bahasa Inggrisnya dari British, I can't do that. Kalian bisa tahu kan bedanya, ya kan? Logatnya beda nggak? Sebentar ini kan, ya. Kalau orang Inggris asli itu dia bunyinya gitu. Misalnya nih kayak hand, kalau dia orang Amerika ya. Sama orang British dia han. Misalnya kalau apa lagi ya? Ya contohnya aja kayak gitulah ya, yang sama orang Amerika tuh dibacanya di sama orang British bunyinya a gitu ya. Lebih kurang kayak gitulah. Kita masuk ke berikutnya ya. Kita masuk ke yang berikutnya, ini keberapa nih? Keempat ya. Ini ada lagi pertanyaan, kenapa terkadang bahasa Inggris itu jika dua atau lebih kata jika digabungkan maknanya itu jadi berbeda? Ini mungkin sangat jarang sekali orang tahu tentang bahasa Inggris ya, kecuali orang-orang yang sudah mendalami bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya idiom. Idiom nanti saya kasih tulisan di bawah ya. Idiom itu adalah berupa kumpulan dua atau kata lebih yang disatukan gitu. Jadi maknanya itu satu gitu loh. Contoh nih, gue gabungin ini ya. Look sama for. Kalau di satu-satu kan, kalau diartin kan melihat, untuk. Iya kan? Kalau diartin satu-satu kan aneh. Itu udah pasti kan? Sebenarnya look for itu artinya adalah mencari gitu loh. Kenapa kok mencari? Ya karena itu hukumnya, itu memang idiom namanya. Ya, contohnya apa lagi nih? Nih, kita yang pakai look aja depannya. Look forward. Look forward mungkin kalau saya bilangkan mungkin melihat ke depan. Mungkin jadi pandangan kalian seperti itu. Tapi artinya itu bukan itu. Tapi artinya itu adalah harapan. Berharap gitu loh. Atau mungkin menduga-duga, ya macam-macam lah artinya ya. Itu namanya idiom guys ya. Dan mungkin misalnya ada orang nanya, kenapa bahasa Inggris kok kalau itu jadi balik-balik ya, misalnya nih, mobil saya, kenapa kok kalau diartikan ke Inggrisnya itu saya mobil. Ya pelajarilah itu lebih lanjut gitu loh. Karena pertanyaan kalian itu konyol gitu. Oke, kita masuk lagi ke yang berikutnya ya, mungkin nih, apakah kita harus menguasai vocabulary yang banyak
Ya, kalau saya pribadi sih tipenya nggak terlalu menghafal vocabulary begitu aja gitu. Memang harus juga dihafal, itu udah pasti. Cuman cara penempatannya kalian juga harus bisa gitu. Tapi kalau kalian untuk memvariasikan sendiri bahasanya boleh dong. Kan kita orang Indonesia harus bisa pakai cara sendiri dong gitu. Kalau seandainya cara guru atau cara dosen itu sulit, ya pakai cara sendiri pun juga nggak masalah. Orang bule pun juga paham gitu loh apa yang kita bilang gitu kan, nggak masalah. Kalau nggak percaya nih, saya punya teman orang bule loh. Ngapain saya ngomong yang asal-asalan? Nggak bakal saya ngomong asal-asalan kalau saya nggak punya teman bule gitu loh. Mungkin apa namanya tadi, vocabulary. Jadi intinya gini aja nih. Intinya kalau seandainya kalian nemuin kata-kata yang sulit, ya nggak harus kalian cari semua gitu. Jadi kalian mencarinya itu seperlunya aja. Jadi misalnya nih kalian perlu aja nih, ya kalian cari aja. Ternyata oh ini artinya. Tapi dengan syarat kalian harus hafalin itu dengan sungguh-sungguh. Jangan dilupain gitu aja. Karena ini ilmu loh. Bahasa Inggris itu penting loh ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Mohon maaf seandainya durasinya agak lama, tapi ini ilmu ya. Berikutnya, bagaimana cara membedakan kata dalam kalimat seseorang dalam bahasa Inggris. Misalnya, pada kalimat itu ada kata can, tapi jika dimaknai bukan itu gimana? Bukan itu maknanya. Maksudnya bukan bisa artinya. Gimana ceritanya tuh gitu kan? Jadi begini, bahasa Inggris itu dia tidak memiliki satu arti saja. Sama kayak bahasa Indonesia ke Inggris. Tidak satu kata maknanya satu aja, enggak. Contoh, banyak sekali contohnya gitu. Nih, saya ambil satu contoh aja nih, misalnya bahasa Inggris hilang. Hilang itu banyak loh bahasa Inggrisnya. Ada gone, ada vanish, ada disappear, ada lagi gone udah tadi ya. Ada lagi lost, ada lagi miss, ya 5 itulah lebih kurang. Meskipun ini ilmu, tapi durasinya nggak boleh terlalu lama, biar nggak kalian bosan gitu ya. Jadi intinya adalah, misalnya kan tadi dalam pertanyaan gimana cara kita membedakan can yang benar-benar artinya bisa dengan can yang artinya kaleng ya. Contohnya begini, misalnya nih orang dia bertanya nih, atau mungkin dia menawarkan bantuan ke kita nih. Hey buddy, you look so pure. Can I help you to do something? Yeah, for the exactly to bring it so they can be easy to you. Oh no, thanks buddy. I can do that by myself. Itu contoh dari yang kita maknai bisa dalam can ya. Maksudnya dalam can itu artinya bisa. Nah, kalau can-nya artinya itu kaleng, misalnya nih, can you pick me a can of sardines? Yes, sure, why not? Oke, kita masuk ke nih yang terakhir banget nih. Ini pendapat saya ya tentang bahasa Inggris. Maksudnya tentang kalian, kenapa kalian mengeluh bahasa Inggris. Mohon maaf ya, bukannya saya sombong nih. Kebanyakan kan dari adik-adik kelas saya dulu, yang sekarang udah menduduki kelas 12, kelas 11 itu. Jadi kebanyakan dia mengeluh tentang tugas bahasa Inggris mereka. Karena daring dan juga mungkin gurunya nggak terlalu ngajarinnya gimana gitu. Jadi intinya adalah, menurut saya pribadi, bahasa Inggris itu tidak harus kita menuruti kata guru. Bukan berarti kita nggak pakai cara guru, kita salah, nggak, bukan gitu maksudnya. Jadi kita itu punya cara sendiri gitu. Misalnya kita nggak punya jalan lain nih, cara guru agak sulit nih, agak rumit, kita punya jalan sendiri nih, jalan alternatif sendiri. Let's say itu kan nggak bakal merusak nama baik bahasa Inggris gitu loh. Kita berbahasa Inggris dengan baik pastinya. Tapi kalau seandainya kita udah merasa susah dengan kata-kata guru, atau mungkin guru tuh menerangkannya agak gimana, ya
saya ini deh menawarkan jasa pada kalian ya. Saya akan tulis nomor WA saya di kolom description nanti, dan juga IG saya jangan lupa di follow ya, di bawah nanti saya tuliskan di description. Kalau bagi kalian yang mau belajar bahasa Inggris ya. Ya. Oke, mungkin segitu aja dari dulu. Nama saya Hugo Lintang. Ketemu lagi nanti di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye bye.